Bagaimana kabar kita pagi ini? Sehat semua? Amin? Ya, itu selalu menjadi doa kita tiap hari ya. Di masa seperti ini kesehatan sangat mahal harganya. Karena itu mari kita jaga kesehatan kita sendiri-sendiri. Percayalah kalau kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, kita pasti akan sehat, meminimalisir penyebaran virus ya. Karena itu selalu pakai masker, rajin cuci tangan, berjaga jarak, itu akan kita ikut berpartisipasi supaya lingkungan kita sehat ya. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk pelayanan kami. Kami bersyukur kepadamu semua karena anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati kami, menguduskan kami semua. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang menaruh setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan kita boleh mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami setiap umat-Mu pagi hari ini, kami mau datang kepadamu ya Tuhan, dengan satu tujuan untuk memuliakan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau Allah satu-satunya di hidup kami. Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak dimuliakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami ada sampai hari ini hanya oleh karena anugerah-Mu. Bapak Ibu, mari persiapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Namamu mulia, namamu yang terindah, yang layak disembah. Terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Yesus. Layakan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiralah basya kata-kata. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yes. Yesus, Namamu begitu indah Tuhan. Kiralah bayar basya. Yesus, ku cinta. Terima kasih Yesus, bawa kami untuk terus mencintai Engkau Selamanya. Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, namamu begitu indah Tuhan. Tidak ada nama seperti namamu. Kami mau mencintaimu selama-lamanya Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Terima kasih Tuhan dan Raja, Tuhan dan Raja kami. segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan semua keagungan hanya bagimu Tuhan, tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami mau memuji-Mu Tuhan, Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. terima kasih ya Tuhan. Selalu Hanya Engkau yang layak terima semua pujian. Hanya Engkau yang layak terima semua pujian. Haleluya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Kami berserah padamu Tuhan, memuji Engkau, selalu memuji-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab Kau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Ya Allah, bagaimana serene. Haleluya. Terima kasih Tuhan, lewat umat-Mu saat
Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan pujian kami naikkan kepadamu. Karena hanya Engkau yang layak terima itu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami semua umat-Mu percaya sudah menerima berkat yang daripadamu. Kami semua umat-Mu sudah menerima pemulihan yang daripadamu saat ini Tuhan. Kami semua umat-Mu sudah menerima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami tidak takut karena Engkau Allah kami. Engkau Allah satu-satunya di hidup kami, kota benteng kami. Tempat perlindungan kami hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bawa segala pujian syukur kami kepadamu. Tuhan, ini setiap hati kami. Lawatlah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Saat umat-Mu datang berbuat bakti kepadamu. Biarlah kami boleh merasakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu, lawatan-Mu terjadi saat ini di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau angkat Tuhan. Karena kami tahu Kaulah sumber kekuatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan Engkau luar biasa. Kau luar biasa karena ada Allah di hidupmu. Ada Yesus di hidupmu. Amin. Amin. Baik, mari kita mau masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Haleluya. Mari bersukacita, bersorak-sorak bagi namanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiap-tiaplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Engkau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, anugerahnya kekal selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiap-tiaplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Kita mau persiapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bolehlah hidup kita mungkin dalam tekanan. Ada banyak hal yang kita harus lewati. Sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Tapi satu hal percayalah, firman Tuhan itu kekal selama-lamanya di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan sampai hari ini. Firman Tuhan menopang kita, menuntun setiap jalan-jalan hidup kita. Kita ada sampai hari ini itu semua hanya karena kemurahan-Nya. Mari bawa hatimu Bapak Ibu. Nikmati pujian ini sebagai ungkapan komitmenmu dan doamu di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin Yesus. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu kami nantikan ya Tuhan. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih Ku Tuhan. mengangkat tanganku, aku berserah. Amin. Kau ku Ya nantikan, Tuhan. Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Terima kasih Yesus. Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan ini. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai setiap umat-Mu. Dan biarkan kebenaran ini hidup nyata atas setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu biar kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 kita akan membaca ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 firman Tuhan berkata demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan
dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan, hari-hari ini firman Tuhan kalau kita sungguh-sungguh merenungkannya, berbicara sangat kuat dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kita butuh tuntunan. Bapak Ibu butuh pegangan di tengah-tengah masa pandemi virus corona yang begitu mematikan, yang kita tidak tahu, bahkan para ahli pun tidak bisa memprediksi kapan akan berakhir. Manusia hanya mencoba, berusaha menemukan vaksin, ya, supaya segera bisa diatasi, tidak banyak jatuh korban. Tetapi dampaknya begitu luas di sekitar kita. Disitulah kita butuh kebenaran firman Tuhan, membuat menjadi pegangan dalam hidup kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak gagal, supaya kita tidak semakin terpuruk di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini saya percaya kita sudah sering kali mendengar, ya, perumpamaan tentang dua macam dasar, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini, perikop yang singkat hanya 4 ayat ini, Tuhan menghadapkan kepada kita dua kategori manusia atau dua jenis manusia. Manusia apa itu? Manusia apa di situ dijelaskan? Hanya ada dua jenis manusia situ. Manusia yang halo, manusia yang 5 huruf saja. Manusia yang bijak sana atau bijak, dan manusia yang bodoh. Tidak enak ya bahasanya. Tapi kalau kita renungkan, ayat ini begitu tegas Tuhan menyampaikan. Dan ini disampaikan pada akhir daripada khotbah Yesus di atas bukit, ya. Jadi kalau kita membaca Injil Matius ini, pasal 5 sampai pasal 7 itu berisi tentang khotbah Yesus di atas bukit. Yesus berbicara panjang lebar tentang ucapan bahagia, tentang jalan hidup yang benar, tentang mengampuni, tentang puasa, tentang kekhawatiran, tentang mengumpulkan harta, tentang pengabulan doa, tentang menghakimi dan segala macam. Firman itu dalam 3 pasal disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkan di atas bukit. Dan di bagian akhir ini, di perikop yang kita baca tadi, Yesus menyampaikan seolah-olah itu kesimpulan seperti itu. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya hanya ada 2 jenis manusia. Manusia yang bijak, yang bijaksana, atau manusia yang bodoh. Semua dikembalikan kepada pendengarnya, ya. Mari kita lihat bersama-sama, ya. Siapakah manusia yang bukan. Mari kita lihat persamaannya, ya. Persamaannya apa sih? Ya, next. Persamaan antara orang bodoh dan orang bijaksana apa Bapak Ibu? Next, Efran, 1 klik. Enggak, persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi antara orang bodoh dan orang bijaksana itu sama. Sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang mendengarkan khotbah Yesus di atas bukit. Jadi Tuhan tidak membedakan, sama
Meskipun di situ ada banyak orang dari berbagai latar belakang, mungkin pendidikan, tingkat ekonomi dan segala macam, tetapi mereka sedang melakukan hal yang sama, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Kalau digambarkan seperti slide yang pertama tadi, mereka sama-sama sedang membangun rumah. Orang bodoh yang membangun rumah, orang bijaksana juga membangun rumah. Jadi nggak ada perbedaan di awal itu. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama bangun rumah. Yang satu bangun rumah di atas batu, yang satu membangun rumah di atas pasir. Ya. Nah, itu bersamaannya. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kemudian perbedaannya apa? Next. Perbedaannya ini yang membuat akhirnya semua berbeda. Ya. Perbedaannya adalah orang bodoh mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Sedangkan orang bijaksana mendengar firman tetapi melakukan. Sehingga digambarkan oleh Tuhan yang mendengar firman tidak melakukan itu seperti orang membangun rumah di atas pasir. Yang mendengar firman Tuhan melakukan, itu membangun rumah di atas batu. Mari merenung sejenak. Tuhan, saya selama ini membangun rumah iman saya di atas batu atau di atas pasir. Atau dibuat lebih mendalam. Saya ini sudah sekian lama mendengar firman Tuhan. Saya mendengar toh atau saya melakukan? Wah, ya. Kalau kita kaitkan dengan gereja kita tahun ini 29 tahun. Saya 29 tahun ada di gereja ini. Saya sudah berapa banyak mendengar? Sudahkah saya melakukan? Ataukah saya hanya mendengar saja dan tidak melakukan? Bapak Ibu diibaratkan oleh Yesus tadi dibuat dalam perumpamaan, kita sedang mendirikan rumah di atas pasir. Mari kita akan lebih jauh melihat di sana. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir, orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang bodoh itu tahu bahwa rumah yang dibangun di atas pasir itu akan rubuh? Halo? Bapak Ibu? Apakah orang yang membangun tahu kalau rumah yang dibangun di atas pasir itu tidak kuat? Kira-kira tahu enggak? Sebagai orang awam, ya, kita tidak ngerti bangunan, kita tidak seperti ahli bangunan atau insinyur bangunan, secara normal saja. Kalau membangun rumah di atas pasir itu tidak kuat, bentuknya saja sudah pasti tidak akan bagus kalau tidak ada fondasi batu yang kuat. Kalau dibangun di atas pasir, tetapi kalau dibangun di atas batu pasti akan kuat. Pertanyaannya adalah, kenapa orang membangun di atas pasir? Itulah makanya Tuhan, kalau kita renungkan keras sekali di sini. Tuhan mengkategorikan orang itu sebagai orang bodoh. Karena dia sudah tahu membangun rumah di atas pasir itu akan rubuh. Tetapi kenapa dibangun? Orang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, mendengar begitu banyak, tetapi kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan yang sangat kritis menembus hati kita yang paling dalam. Coba kita mengambil waktu sejenak. Saya sudah melakukan firman Tuhan belum? Kalau belum, layakkah Tuhan mengkategorikan saya di bagian orang bodoh tadi, ataukah saya di bagian orang bijaksana? Karena kaitannya sangat luas Bapak Ibu saudara sekalian. Kaitannya sangat luas bagi bangunan rumah kita. Karena ayat itu
tidak hanya berhenti kepada pembagian kategori orang bodoh dan orang bijaksana loh. Akan lebih jauh dilihat di sana, ya. Dikatakan ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Kemudian ayat 27, yang untuk orang yang bodoh membangun di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 47 dan 49 dipakai kata yang lebih tajam lagi. Lalu datanglah air bah dan badai sehingga rumah orang bodoh tadi yang dibangun di atas pasir itu rubuh dan hancur. Tetapi rumah orang bijaksana yang di atas batu, dia tetap kuat. Meskipun badai itu melanda, karena kokoh dibangun di atas batu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata bangunan rumah kita, bangunan rumah iman kita, itu sangat penting hari-hari ini. Kalau kita memiliki bangunan rumah iman kita di atas pasir, berapa banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini bertahan. Badai kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini terasa sangat berat. Berapa banyak orang yang jatuh. Berapa banyak orang yang putus asa menjalani kehidupan ini. Karena dia tidak memiliki bangunan dasar fondasi yang kuat. Karena apa? Karena firman itu hanya dia dengar. Karena firman itu hanya dia konsumsi. Karena firman itu hanya dia simpan. Karena firman itu hanya memenuhi otak kita, mengisi pengetahuan kita. Padahal kita tahu firman itu hidup dan berkuasa. Bahkan pemazmur berkata, orang yang berbahagialah, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Begitu besar dampak firman itu. Tetapi banyak orang kadang tidak sadar kita mengambil pilihan di kategori yang kedua tadi. Sebagai orang bodoh. Kita tahu firman itu menjamin kebahagiaan hidup kita. Kita tahu firman itu akan menopang kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa tidak dilakukan? Firman itu bukan untuk memenuhi ritual atau tradisi gereja loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu minggu beribadah itu perintah Tuhan. Bukan perintah Pak Kun. Jemaat Tuhan kalau beribadah, memberi persembahan, memberi persepuluhan itu perintahnya Tuhan, bukan perintah gereja. Nah, seringkali orang mengutak-atik dengan pikirannya, menafsirkannya sendiri. Orang harus melayani Tuhan, itu perintah Tuhan, bukan perintah gereja. Bapak Ibu kalau menafsirkan firman Tuhan, kemudian menafsirkannya sebagai perintah gereja, perintah hamba Tuhan, kita akan mengalami kekecewaan. Akhirnya kita tahu firman Tuhan, tapi tidak mau tahu. Ya. Rugi kan kita? Sekian tahun kita mengikut Tuhan, tetapi firman Tuhan hanya kita konsumsi. Sebagai konsumsi otak manusia. Tanpa kita merasakan, wah firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Benar-benar saya rasakan hari-hari ini. Karena apa? Batu ujiannya itu badai. Next, gambar berikutnya. Batu ujiannya itu ini. Kalau tidak ada badai, Bapak Ibu mungkin tidak merasakan,
wih saya ini betul-betul percaya kepada Tuhan enggak? Kelihatannya kalau tidak ada masalah yang dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, tadi kan sudah ada persamaan, sama-sama dengar firman Tuhan. Yang membedakan antara yang bodoh dan bijaksana itu karena ini. Ketika datang badai, Bapak Ibu yang tahu, ini badai COVID-19 ini menyerang saya enggak? Saya tetap bertahan enggak ini? Atau kok saya kalah keadaan? Atau saya mulai limbung? Atau saya mulai ragu-ragu dengan Tuhan? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tidak mudah menjalani hidup hari-hari ini. Oleh karena itu jangan mengambil pilihan di posisi orang bodoh tadi. Hanya mendengar saja. Mari kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak berat. Manusia yang seringkali melakukannya, berat Pak, aku tidak mampu. Perjuangan hidup kita itu belum sampai meneteskan darah. Kemarin saya singgung di kebaktian doa puasa. Ketika kita merenungkan satu bagian di dalam Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 tentang penderitaan Rasul Paulus, saya berkata, kita ini sebetulnya hamba-hamba Tuhan malu loh. Rasul Paulus itu seumur dia jadi hamba Tuhan tidak pernah menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Dia biasa dihukum, keluar masuk penjara itu bagian hidupnya. Didera, disesah, karam kapal, tenggelam. Sudah biasa puasa, kelaparan. Rasanya enggak ada yang baik. Tetapi dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 19, dia berkata, aku bermegah dalam kelemahan. Wah, justru di dalam penderitaan dia bisa tetap percaya kepada Tuhan. Artinya badai yang keras menghantam hidupnya tidak mempengaruhi imannya. Bangunan imannya tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Itu orang yang bijaksana. Yang menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Karena kalau tidak, Bapak Ibu seumur-umur hidup kita mengiring Tuhan, kita akan kecewa. Karena ternyata firman itu tidak kita lakukan. Karena yang disorot oleh Tuhan, yang dilihat Tuhan bukan berapa banyak firman yang kita tangkap. Berapa banyak firman yang kita baca. Tetapi adakah kita melakukannya? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita membaca bagian sebelumnya di Matius 7 ayat yang ke-21, di sana dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan, bukan yang mendengarkan. Karena itu mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Di hari-hari yang berat kita hadapi akibat pandemi virus COVID-19 ini, mari kita koreksi iman kita. Apakah saya berada di posisi orang bijaksana? Jangan-jangan bertahun-tahun lamanya saya adalah orang bodoh yang suka dengar firman Tuhan tapi tidak pernah dilakukan. Perhatikan yang dikenal Tuhan yang apa? Yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diberkati oleh sebuah kisah inspirasi yang saya baca dalam persiapan khotbah saya.
Ada satu keluarga di mana seorang bapak ya, di mana dalam keluarga ini penopang ekonomi utama adalah bapaknya. Bapaknya itu seorang buruh atau karyawan di sebuah perusahaan. Selama ini keluarga ini hidup ya dari gaji suaminya itu. Ibu ini setiap Sabtu, wah dia sambut suaminya karena pasti pulang bawa gaji. Bawa upah dari pekerjaannya. Sampai suatu hari, suaminya ini stroke. Istrinya bingung karena dia punya 2 anak. Tetapi, apakah dia kemudian meninggalkan Tuhan? Atau dia tidak ke gereja karena hanya mengurus suaminya? Ketika dia diajak ngobrol sama hamba Tuhan, dia tetap ke gereja. Dia setia meskipun di rumah suaminya memang sedang terkapar dengan kondisi lemah akibat stroke. Dia tetap gereja, bahkan dia bersaksi kepada hamba Tuhan. Selama ini Pak, saya itu hanya bergantung hidup saya kepada suami saya. Tetapi ketika ada badai dalam rumah tangga kami ini, rumah iman saya dibuka. Oh, selama ini saya hanya berharap kepada suami. Sehingga ketika suami jatuh, runtuhlah rumah itu. Tetapi saya bersyukur, saya segera sadar. Kenapa selama ini saya hanya bergantung kepada suami. Saya tidak bergantung kepada Tuhan. Akhirnya bangunan rumah imannya dibangun kembali, dia tingkatkan kepercayaannya, imannya untuk berharap kepada Tuhan. Dan dia tetap setia kepada Tuhan. Badai hidup yang dihadapi karena suaminya stroke tadi tidak melemahkan imannya. Dia tetap setia berdoa, tetap bisa mencuri waktu ke gereja, bahkan dia bersaksi bagaimana Tuhan menolong anak-anaknya yang sekolah ini. Ada orang yang memberkati mereka, ada yang biasanya berangkat pulang sekolah diantar jemput papanya, ada tetangganya yang menyediakan diri menolong. Dan dia berkata, saya harus menyiapkan diri untuk hanya berharap kepada Tuhan. Berharap kepada suami, ya boleh karena memang suami. Tetapi sebagai orang percaya, harapannya tentu di dalam Tuhan. Karena selama ini dia dengar firman Tuhan, tetapi selama itu juga sekian puluh tahun hidupnya ternyata tidak bergantung kepada yang di atas, bergantung kepada suami. Sehingga ketika suami jatuh, runtuhlah rumah tangganya. Bersyukur bisa segera bangkit. Dan akhirnya dia berkata, aku tetap akan beriman kepada Tuhan sampai suaminya pulih. Meskipun saya baca sampai ending cerita itu belum pulih, saudara. Tetapi bangunan imannya, fondasinya tetap kuat. Kondisi suaminya tidak mempengaruhi imannya. Karena dia punya fondasi yang kuat. Ini yang Tuhan harapkan bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, badai hidup tidak bisa kita hindari. Badai COVID nanti tidak bisa kita hindari. Hanya kelompok-kelompok kadrun saja yang saling menyalahkan. Dunia sedang seperti ini. Justru menjadi kesempatan untuk kita terus menguji iman kita. Apakah di tengah kondisi ini saya punya pengharapan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Sambil terus kita berkreativitas. Bukan berarti ibu tadi ketika kemudian membangun imannya langsung begitu saja selesai masalahnya. Tidak. Dia tetap harus melakukan bagiannya, berdoa, berkreasi, mencari sumber dana yang lain. Tetapi pengharapannya di dalam Tuhan tidak luntur. Saya berharap dan berdoa jemaat Tuhan di tempat ini. Milikilah fondasi iman yang kuat. Bangun imanmu di atas batu. Dan sekarang saatnya firman itu tidak hanya enak didengar, tetapi dialami. Indahnya bergantung kepada Tuhan. Kalau dulu bergantung kepada pekerjaan suami yang sekarang sedang mengalami gangguan, saatnya bergantung penuh kepada Tuhan.
Dan percayalah, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk memelihara kita. Karena itu bergantunglah bukan kepada kekuatan duniawi, bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, nantikan. Kau yang ku sembah, Yesus Tuhan Rajaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Engkau taruh tangan kananmu di dada. Saya rindu berdoa untuk engkau pagi hari ini. Bapa, lawatlah setiap kami. Kami rindu memiliki iman, percaya seperti orang-orang yang bijak, yang membangun rumahnya di atas batu. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Di tengah badai hidup akibat pandemi virus COVID-19 yang saat ini menyerang dunia ini. Kuatkan kami Tuhan. Teguhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas anak-anak-Mu pagi ini. Sehingga yang lemah kami dikuatkan, yang putus asa kami dibangkitkan. Pengharapan kami di depan Engkau sudah menanti kami. Engkau memandu jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami bisa melewati badai kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari, di dalam nama Yesus, Engkau membuka jalan keluar. Engkau memberi kemenangan. Engkau memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih bagi kami yang masih nyaman sebagai orang-orang yang bodoh, yang tidak peduli dengan firman Tuhan, yang tidak mau tahu dengan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami berani melangkah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Karena orang-orang yang melakukan firman Tuhan, mereka tetap dapat menikmati kebahagiaan, sukacita dan pengharapan di tengah-tengah badai hidup yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, biar kebenaran firman-Mu termeterai menjadi rema yang menghidupkan kami, yang menggairahkan kami, yang mendorong kami untuk tetap setia melangkah pada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan ibadah di minggu pertama akan disertai dengan perjamuan suci. Bagi kita yang hadir di gereja tidak perlu mengambil. Bagi kita yang akan mengambilkan keluarga di rumah, ya, silakan. Habis ibadah ini, apakah Mbak Ru sudah siap? Kalau belum di minggu ini Bapak Ibu bisa ambil untuk keluarga kita yang di rumah, ya. Karena mereka juga perlu kekuatan iman. Salah satunya lewat sakramen perjamuan suci. Ya, karena itu saya dorong kita boleh mengambilkan anggota-anggota keluarga kita. Silakan lo hari ini atau dari Senin sampai Sabtu yang akan datang. Kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan, seberapapun yang Bapak Ibu bisa beri, mari kita beri supaya engkau diberkati melalui kesetiaan-Mu kepada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah disampaikan tiap minggu, bahwa setiap minggu kaum pria, kaum bapak ada kerja bakti meninggikan jalan di sebelah gereja ini, ya. Sepanjang 20 meter kali 5 meter. Ya. Tanggung jawab gereja, karena gereja kita sepanjang ini 20 meter, ya. Yang teman-teman kita sebelah sana kelihatannya agak susah untuk dilibatkan, jadi gereja yang harus menanggung itu. Karena itu kita sudah melayani lewat tenaga, namun meninggikan jalan tidak cukup tenaga dong, ya. Beberapa seksi sudah kita hubungi, mereka terlibat untuk menyumbangkan dana mereka karena kita sudah beli pasir, sudah beli bata. Paving mungkin bisa dipakai hanya sekitar 30-40%. Kita masih butuh urukan kurang lebih 8 urukan dan paving sisanya tadi. Kalau masih bisa dipakai 40% berarti masih butuh 60%. Nah, dananya cukup banyak, di atas 10 juta gitu ya. Nah, panitia teman-teman kaum bapak usul begini, Pak, tetap harus disampaikan kepada jemaat seberapapun yang bisa diberikan, ya. Ada satu keluarga yang sudah bicara ke saya, Pak, saya nyumbang 1 truk, ya. Karena 1 truk dam itu kira-kira harganya 500.000. Wah, berat, Pak, 500.000 di masa pandemi. Bapak Ibu bisa tanggung 1 truk, kalau kuat 5. Ya. 5 keluarga 1 truk nggak apa-apa. Ya, berarti 100.000-an. Wah, 100.000 masih berat, Pak. 10 keluarga, ya ora apa-apa, tetap diterima gitu ya. Jadi kalau 10 keluarga kan 50 ribuan. Tapi jangan, Pak, 20 keluarga, Pak, wah itu kok akeh men, ini segini aja sudah habis nanti gitu ya. Silakan kalau ada yang tergerak mau nyumbang semen, sudah ada yang enggak. Kita hanya butuh lagi tanah urukan dan paving. Ya, kalau Pak saya enggak bisa, Pak, enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu bisa berdoa, amin. Nah itu yang saya tunggu. Doakan supaya ada berkat dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Doa itu mengubah segala-galanya, ya. Jadi jangan merasa pesimis, wah Pak Kun minta dana ini gitu ya. Ini untuk kebersamaan, karena kita warga Blok F juga, mari kita menjadi saksi yang hidup untuk meninggikan jalan di sebelah sesuai dengan kemampuan kita. Saya tidak memaksa 1-2 minggu ini selesai, kan enggak.
bapak-bapak, oh saya bisa urun tenaga, yuk nanti habis kebaktian kedua kita kerja bakti lagi, setelah itu kita makan bersama. Yang penting itu guyupnya sih. Untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk setiap pujian yang menguatkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, supaya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga firman itu hidup dalam diri kami, dan kami menikmati buah daripada firman-Mu, hidup yang bahagia, hidup yang dikuatkan, hidup yang dipenuhi dengan pengharapan, karena firman-Mu itu tertanam menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih, yang bersyukur untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, baik pemimpin pujian, para singer, juga worship leader, juga para pemain musik, petugas sound system multimedia ASER. Tuhan yang memberkati mereka, memberkati dalam kehidupan mereka, keluarga dan pelayanan mereka. Pagi ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Tejo Kurniawan. Kami berdoa untuk Bapak Yesaya Harmoyo. Tuhan memberkati kedua bapak ini, berkati dalam rumah tangganya, berkati dia sebagai imam yang menjadi penopang, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Engkau pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga Pak Tejo dan Pak Yesaya boleh membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, apapun yang dikerjakan boleh berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Rubinem dan juga Ibu Ismawati. Berkati kedua ibu ini dalam mendampingi suami, dalam mendampingi anak-anak mereka, kiranya mereka semua dikuatkan dengan wanita-wanita yang kuat, ibu-ibu yang kuat, maka keluarganya akan sanggup menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami remaja, yaitu Saudari Agnes Sri Endah dan juga Saudari Erika Perlita. Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu ini supaya di masa remajanya Tuhan pakai, Tuhan pegang masa depannya menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah pergaulan teman-teman di sekolah maupun di dalam kehidupan pekerjaannya. Kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya, berkati setiap kami yang sudah hadir Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan anak-anak-Mu pagi ini. Engkau yang melawat mereka, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka, dan Engkau juga yang memegang masa depannya, supaya kami tidak gentar, kami tidak takut dan khawatir, karena firman-Mu itu yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepekan yang akan datang, kegiatan gereja-Mu yang ditayangkan secara online, supaya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, jemaat Tuhan dapat terlibat melalui tayangan-tayangan online ini, supaya iman kami dikuatkan melalui pujian dan firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, supaya segala upaya untuk menangani pandemi virus corona ini akan terus diberkati Tuhan. Dalam upaya-upaya pemerintah untuk menemukan vaksin, supaya akan segera berhasil, sehingga sampai di akhir tahun ini maka penyebaran virus ini akan dapat dihambat, sehingga negara kami pulih kembali, ekonomi berjalan baik kembali, dan masyarakat menikmati sejahtera dan bahagia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah setiap kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat hatimu, tengadahkan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
bersaat teduh. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.